Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Latifatul Qalbi dengan NIM 222016060 akan menjelaskan tentang Al-Qayyum. Jadi untuk pengertian dari Al-Qayyum adalah yang maha mandiri. Mandiri di sini berarti yang ada dengan sendirinya, yang jadi tempat bergantung semua makhluk. Jadi sifat Al-Qayyum berarti keberadaan, benar-benar bebas dari ketergantungan pada apapun atau siapapun. Al-Qayyum adalah dia yang menjadi tempat dari segalanya berasa. Dia kekal dan mandiri. Segala sesuatu yang tercipta bergantung pada Al-Qayyum. Menjelaskan arti Al-Qayyum adalah Allah Maha berdiri sendiri. Dia tidak membutuhkan kepada sesuatu pun untuk kelangsungan wujudnya. Dia senantiasa mengurus semua kebutuhan makhluknya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 2, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surah Ali Imran ayat 2. Selain itu, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, arti Al-Qayyum adalah yang maha berdiri sendiri, mandiri, dan tak membutuhkan orang lain. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bergantung dengan makhluknya. Lalu ayat Al-Quran tentang Al-Qayyum yang pertama ada surat Toha ayat 111 yang artinya dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezoliman. Quran surah Toha ayat 111. Yang kedua ada surah Ali Imran ayat 2. Allah tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup yang terus mengurus makhluknya. Quran Surah Ali Imran ayat 2 dan yang terakhir ada Surah Al-Fatir ayat 15. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya. Tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Quran Surah Fatir ayat 15. Hikmah yang terkandung dalam Al-Qayyum, yakni sebagai umat Islam kita harus meneladani nama dan sifat Allah Al-Qayyum yang berarti kita harus berusaha untuk bisa hidup mandiri dengan mempergunakan potensi dan kanusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidup mandiri. Jadi terdapat hikmah lain yang mengimani arti Al-Qayyum, yakni yang pertama, dengan mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan, dan yang kedua dengan memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan orang lain. Lalu yang terakhir ada kayak selain itu dengan kita mempelajari Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari umat muslim tidak akan menyusahkan orang lain seperti itu. Lalu perilaku yang mencerminkan Al-Qayyum yang pertama dengan kita meyakini dan mengakui atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengatur alam semesta beserta isinya. Lalu yang kedua, hidup mandiri atau tidak hidup bergantung kepada orang lain, tidak menyontek pada saat ulangan karena kita harus berusaha sendiri. Lalu yang terakhir, umat muslim menjadi lebih percaya diri, berani dan tidak takut karena percaya selalu ada Allah Subhanahu wa taala yang membantu dan menemani setiap langkah kaki serta permasalahan kita. Seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya tuturkan pada bab Al-Qayyum ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Latifatul Kolbi memohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman.